Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Budian. Anak-anak tahu apakah benda itu? Manusia, hewan, tumbuhan adalah benda. Batu, gelas, buku juga benda. Dapatkah anak-anak melihat perbedaannya? Manusia, hewan, tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Bagaimana cara membedakan benda dan bukan benda? Jadi anak-anak, cahaya, suara, panas itu bukanlah benda. Karena cahaya, suara, panas tidak menempati ruang dan juga tidak dapat ditimbang. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukuran. Ada banyak benda dan bukan benda di sekitar kita. Dapatkah anak-anak membedakan benda dan bukan benda di lingkungan sekitar? Kita simak materi berikut ini. Benda yang terbuat dari kayu. Proses pengolahan kayu menjadi benda dimulai dari penebangan pohon di hutan. Penebangan pohon harus memperhatikan kelestarian hutan. Penebangan pohon dapat dilakukan dengan memilih pohon yang berumur tua. Penebangan pohon hendaknya disertai dengan penanaman hutan kembali atau reboisasi. Bagaimana cara pengolahan kayu menjadi benda? Batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan. Kemudian kayu gelondongan diangkut menuju pusat penggergajian untuk diolah dan dibuat menjadi berbagai benda yang diinginkan. Kayu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kayu antara lain mempunyai sifat kuat, keras, dan mudah dibentuk. Kekurangan kayu antara lain mempunyai sifat mudah terbakar dan mudah lapuk. Kayu banyak digunakan untuk bahan pembuatan perabot rumah tangga. Kayu juga dapat dibuat ukiran dan hiasan. Lemari yang terbuat dari kayu digunakan untuk menyimpan pakaian. Meja yang terbuat dari kayu digunakan untuk meletakkan berbagai benda. Kursi yang terbuat dari kayu digunakan untuk tempat duduk. Benda yang terbuat dari kertas. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu yang berbentuk gelondongan dibuang kulitnya. Kemudian kayu dipotong menjadi kepingan dan dihancurkan. Kepingan kayu yang telah hancur dicampur dengan bahan kimia tertentu hingga menjadi bubur kayu. Kemudian bubur kayu diputihkan dan disaring. Bubur kayu dihilangkan airnya dan dicetak menjadi lembaran kertas. Lembaran kertas yang terbentuk digulung menjadi gulungan-gulungan besar. Gulungan-gulungan ini dipotong berdasarkan ukuran tertentu. Kertas memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kertas mempunyai sifat ringan, mudah dilipat dan dibentuk, dan mudah menyerap tinta. Kekurangannya mempunyai sifat mudah robek, mudah rusak, mudah kotor, mudah terbakar, dan mudah basah. Kertas memiliki banyak kegunaan. Benda yang terbuat dari kertas diantaranya buku tulis digunakan untuk menulis, buku gambar digunakan untuk menggambar, koran dan majalah digunakan untuk memperoleh informasi, tisu digunakan sebagai alat pembersih, kardus dapat digunakan untuk membungkus makanan dan barang pecah belah. Benda yang terbuat dari plastik. Plastik merupakan bahan yang sering digunakan untuk membuat berbagai macam benda. Bahan baku plastik berasal dari hasil olahan minyak bumi. Plastik memiliki sifat yang ringan, kuat, mudah dibentuk, dan tahan air. Plastik juga memiliki sifat tahan lama. Kekurangan plastik adalah mudah terbakar. Beberapa contoh benda yang terbuat dari plastik memiliki berbagai kegunaan. Di antaranya, botol plastik digunakan sebagai tempat air minum.
Kantong plastik digunakan untuk membawa barang. Ember digunakan untuk menampung air. Gayung digunakan untuk mengambil air. Payung dan jas hujan digunakan pada saat musim hujan. Benda plastik yang telah rusak dan tidak terpakai disebut sampah plastik. Sampah plastik menjadi masalah bagi manusia. Plastik membutuhkan waktu lama untuk terurai, artinya plastik tidak mudah busuk dan hancur. Benda dari plastik berupa pembungkus deterjen membutuhkan waktu 50-80 tahun untuk terurai. Kantung plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk terurai. Botol plastik membutuhkan waktu sampai 20 tahun untuk terurai. Bahkan styrofoam tidak dapat diuraikan. Semua plastik dapat mencemari lingkungan. Sampah plastik mengandung bahan berbahaya yang dapat mencemari tanah dan air. Kita dapat menanggulangi sampah plastik dengan cara berikut. Yang pertama adalah reduce, yaitu mengurangi penggunaan benda plastik dengan cara menggunakan tas kain saat berbelanja, kemudian menggunakan botol minum dan tempat makan milik sendiri. Yang kedua adalah reuse, yaitu menggunakan kembali benda plastik. Dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda plastik untuk membuat kerajinan, seperti contoh membuat bunga, membuat tas, membuat dompet. Yang ketiga adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah plastik. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengolah kembali sampah plastik menjadi biji plastik. Kemudian biji plastik dikirim ke pabrik plastik. Biji plastik tersebut diolah menjadi benda plastik. Mendaur ulang benda plastik hanya dapat dilakukan di pabrik. Arti angka pada tanda segitiga benda berbahan plastik. Di bagian alas benda berbahan plastik biasanya terdapat tanda segitiga bertuliskan angka yang berbeda-beda. Angka yang tertera di tengah segitiga 1 sampai 7. Angka pada segitiga menunjukkan benda tersebut bisa didaur ulang atau tidak. Benda plastik yang tertera angka 1, 2, 4, dan 5 aman untuk didaur ulang. Pada benda plastik yang tertera angka 3, 6, dan 7 sebaiknya kita menghindari mendaur ulang benda tersebut. Walaupun ada benda plastik yang bisa didaur ulang, sebaiknya kita mengurangi penggunaan benda-benda plastik. Akuarium terbuat dari kaca. Kaca dibuat dari bahan kimia yang terdapat pada pasir. Kaca memiliki sifat keras, tidak menyerap air, mudah pecah, dan tembus cahaya. Wajan terbuat dari logam. Logam diperoleh dengan cara menambang atau menggali dari dalam tanah. Logam memiliki sifat keras, kuat, dan tidak menyerap air. Sementara itu ban terbuat dari karet. Karet dibuat dari bahan baku getah pohon karet. Karet memiliki sifat lentur, kuat, dan tidak menyerap air. Kaca, logam, dan karet dapat digunakan untuk membuat berbagai macam benda. Berikut adalah tabel kelebihan dan kekurangan bahan-bahan untuk membuat benda. Setelah anak-anak menyimak materi tadi, sekarang anak-anak mencoba menjelaskan benda-benda yang ada di sekitar. Caranya, pilihlah salah satu benda apa saja, kemudian jelaskan seperti yang Budian contohkan. Nah, di sini Budian membawa sebuah buku. Warna buku ini adalah kuning. Bentuknya adalah persegi panjang. Nah, buku ini juga merupakan benda karena dapat menempati ruang dan mempunyai massa. Buku dapat digunakan untuk menulis. Buku terbuat dari kertas. Kelebihan kertas adalah ringan, mudah dilipat dan dibentuk, kemudian dapat menyerap tinta. Sedangkan kelemahan kertas adalah mudah robek, mudah rusak, mudah kotor, mudah terbakar, dan mudah basah. Nah, anak-anak, begitu banyak benda yang ada di sekitar kita.
Setiap benda memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan kita harus bisa memanfaatkan benda tersebut dengan baik. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.